Ibu Saudara. Pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini adalah jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan apa? Jangan kehilangan pengharapan. Saya mau ajak kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat 20 dan 21. Satu ayat firman Tuhan yang mungkin gak asing buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi pesan Tuhan buat setiap kita pagi ini adalah berbicara tentang pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan, dan sekalian kita akan belajar juga apa sih yang disebut berharap sama Tuhan itu. Oke, saya mau ajak kita baca dua ayat ini. Sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Maka akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat selanjutnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Bapak Ibu Saudara, kita tentu ingat tentang peristiwa ya, ini di akhir daripada Kisah Para Rasul. Di mana pada waktu itu posisi Rasul Paulus sudah menjadi tawanan daripada tentara Romawi yang akan membawa mereka menghadap Kaisar di Roma. Sebelum perjalanan dengan di atas kapal laut ini, Rasul Paulus sudah bilang sama komandan pasukan Romawi bahwa adalah tidak baik waktunya saat ini ketika berlayar, dipaksakan untuk berlayar. Tetapi komandan pasukan Roma bertanya kepada nahkoda, apa betul bahwa cuaca akan menjadi buruk dan tidak baik untuk berlayar? Nahkoda waktu itu berkata, enggak, cuaca akan baik dan kita terus berlayar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Belum lama perjalanan kapal berlayar, kemudian turunlah gelombang yang besar, kapal diombang-ambingkan. Sampai di sini dikatakan setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam. Bayangkan, 3 hari 3 malam, angin badai yang dahsyat, udah bukan badai aja, yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Sehingga apa yang terjadi? Putuslah harapan mereka. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Hilang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu siapa aja dari kita yang pernah mengalami badai yang dahsyat di laut atau kapal karam. Saya pernah mendengar Saudara Marbun ya, pernah diombang-ambingkan oleh badai yang besar. Tapi gak tahu dari kita ada yang pernah diombang-ambingkan oleh badai yang besar. Tetapi artinya bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali. Berada dalam gelombang badai. Dan di sini dikatakan berhari-hari. Diombang-ambingkan, gak ada sinar matahari, begitu gelap. Oh, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang dihadapi Rasul Paulus dan seluruh penumpang lainnya di dalam perjalanannya menuju ke Roma. Pada waktu itu Rasul Paulus dalam posisi sebagai seorang tawanan Bapak Ibu Saudara. Ya, gak bisa berbuat apa-apa kecuali ada di dalam orang banyak yang ada di kapal itu yang turut terombang-ambingkan oleh gelombang besar itu. Dan Alkitab mencatat juga Bapak Ibu Saudara kalau dibaca lengkap, mereka telah mencoba segala cara untuk menjaga kapal agar tetap mengambang atau mengapung di atas air. Dengan cara apa? Membuang peralatan, membuang kargo ya ke laut untuk membuat kapal menjadi lebih ringan. Tetapi tetap saja situasinya gak berubah. Tetap mereka dalam ombang-ambing badai. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan 3 hari dalam keadaan yang seperti itu, dilanda badai yang besar. Bayangkan, apa bisa tidur nyenyak? Apa bisa makan dan minum? Kelihatannya mereka ada di dalam kepanikan selama sekian puluh jam. Di situ dikatakan ayat ke-20, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di situ dikatakan, all hope that we would be safe was finally given up. Harapannya akhirnya menyerah ya. Hanya ada satu kesimpulan dapat diambil, mereka merasa tamatlah riwayat mereka. Mereka ditakdirkan
Mereka berkesimpulan pada saat itu di dalam keadaan seperti itu. Mereka merasa gini, akhirnya udahlah, berakhirlah, tamatlah riwayatku gitu ya. Bersama kapal ini, mereka benar-benar sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa gitu. Rasul Paulus. Akhirnya dia berdiri tengah-tengah orang banyak dan bicara untuk menyemangatkan mereka. Bahwa dia bilang begini, ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Wah luar biasa. Dia memberikan sebuah jaminan, gak ada yang binasa. Tapi kok bisa kasih jaminan, emang siapa dia? Lanjut ayat 23. Nah ini jawabannya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Luar biasa sekali. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa memberikan semangat kepada orang-orang di kapal? Karena dia bilang, semalam Tuhan bicara sama aku. Wow, perkataan Tuhan ini yang membuat Rasul Paulus bisa memberikan jaminan. Jangan takut, Tuhan bilang aku pasti sampai Roma. Jadi aku gak akan binasa, aku gak akan tenggelam. Dan karena aku ada di dalam penyertaan Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan membawa aku sampai ke Roma. Maka kalian yang bersama-sama dengan aku akan selamat karena aku. Ini dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Artinya betapa penting perkataan Tuhan, betapa penting janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena itu menyebabkan ada ayat firman Tuhan. Seperti sauh, seperti jangkar. Wow ini luar biasa. Nah orang-orang di kapal pada waktu itu tidak ingin hal yang lain. Mereka gak kepingin yang lain kecuali apa? Berharap untuk bisa selamat. Tiba di tempat tujuan. Kembali melanjutkan hidup. Berjumpa dengan sanak keluarga. Ya. Barangkali sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya gak tahu ya. Apa saja yang sedang masing-masing daripada kita yang sedang kita gumulkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada dalam keadaan seperti orang-orang yang tadi di atas kapal sedang berjuang. Ya, bergumul tentang apa? Terobosan, apa aja. Ya, dalam karir, usaha, dalam pekerjaan. Memohon keajaiban dari Tuhan. Memohon pemulihan hubungan, pemulihan keluarga, pemulihan dengan pasangan. Ya, atau berharap akan pasangan hidup suatu hari. Studi, pemulihan apapun, kesehatan, ya, kesulitan untuk berharap seseorang berubah, yang kelihatannya kayak begini mah kelihatannya nggak mungkin bisa berubah lagi Pak, oh enggak. Pesan Tuhan katakan, jangan putus pengharapan kita, katakan amin. Nah, kalau Tuhan kasih pesan ini sama kita, sama saya Bapak Ibu dan Saudara, artinya apa? Jangan-jangan ada yang sudah kehilangan pengharapan. Mungkin dari antara kita ada yang protes, enggak Pak. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah nanti kita akan belajar apa sih yang disebut berharap sama Tuhan itu. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, pesan Tuhan jelas sekali berkata jangan kita sampai kehilangan pengharapan. Di Roma 5 ada ayat yang gak usah dibuka lah. Di situ dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan, enggak apa ya. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Maka itu jangan sampai salah menaruh pengharapan. Kalau menaruh pengharapan sama yang lain mengecewakan. Tapi menaruh pengharapan sama Tuhan gak pernah mengecewakan. Tapi apa yang disebut dengan menaruh harapan sama Tuhan, nanti kita akan belajar. Mungkin ada yang posisinya sudah seperti orang-orang yang di atas kapal. Sudah kehilangan pengharapan. Ya.
Mungkin ada dari kita masih berkata, aku masih memiliki pengharapan dalam Kristus kok Pak. Ya puji Tuhan. Namun gairahnya sudah tidak lagi seperti pada masa-masa awal di dalam mengiring Tuhan. Nah, hati-hati. Apakah ini yang disebut masih berharap sama Tuhan? Melalui pesanan ini Tuhan mengatakan agar jangan kita kehilangan harapan, melainkan terus berharap. Ingat pada masa-masa penantian janji Tuhan Abraham dan Sarah. Waktu itu mereka masih Abram dan Sarai. Tuhan menjanjikan keturunan bagi mereka kan. Di dalam masa penantian, suatu hari di tahun yang kesekian, timbulkan pemikiran dari Sarai bahwa yang dimaksud keturunan Abraham itu belum tentu biangnya dari aku. Bisa aja kan biangnya dari perempuan lain. Maka dia menyodorkan Hagar hambanya itu kepada Abraham. Dengan harapan. Ya mungkin dia udah gak bisa hamil tapi pembantunya ini, hambanya ini pasti bisa hamil. Dan kalau bisa hamil dan punya keturunan, kan disebut keturunan Abraham. Maka dia ambil langkah itu. Di titik ini sebetulnya Sarai sudah tidak menaruh harap pada Tuhan. Sama Abraham juga sempat mengalami masa-masa itu. Ya. Pernah terpikir oleh Abraham bahwa yang disebut ahli waris daripadaku kan belum tentu anak kandungku. Bisa aja kan Eliezer orang Damsik itu. Tapi baru saja terpikir itu, Tuhan udah bilang enggak. Yang menjadi ahli warismu adalah keturunan yang lahir daripada engkau dan Sarah. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa penantian. Ada masa-masa harapan mereka sempat terganggu di situ. Oh jangan-jangan, kayaknya sih gak begini, kayaknya sih gak begitu. Nah ketika seseorang mulai kehilangan pegangan, sebetulnya. Dan mulai berpikir pada hal yang lain. Sebetulnya dia sudah mulai tidak menaruh harapan lagi. Para pelaut, orang-orang yang sedang berada di atas kapal ketika melihat keadaan angin, badai, gelombang, matahari pun selama berapa hari udah gak muncul. Ya, mereka menyadari bahwa kelihatannya mereka akan binasa. Tapi ternyata kan kita tahu mereka nggak binasa ya. Nah ketika orang percaya berada dalam badai yang berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Kelemahan terbesar orang percaya adalah cepat mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah bilang begini. Tuhan nggak pegang kendali lagi dalam hidupku. Atau orang percaya bilang begini. Tuhan nggak lagi mempedulikan aku. Atau juga mungkin orang percaya bilang begini. Tuhan pilih kasih. Kalau sama orang lain aja, dia mengasihi. Sama aku, dia enggak mengasihi aku. Dan ketika merasa enggak ada jawaban yang diharapkan terjadi, ada godaan besar untuk berperilaku seperti para pelaut yang di atas kapal tadi. Dengan menghapuskan semua harapan. Percumalah ikut Tuhan, mendingan biasa-biasa aja. Artinya apa? Orang itu sudah kehilangan harapan sama Tuhan. Akibatnya apa? Maka mulailah jadi orang-orang yang apatis. Menjadi orang-orang yang dingin. Kita tahu ya, jangankan menjadi dingin. Turun dari titik didih aja. Roh yang gak menyala-nyala aja. Sudah tidak bisa melakukan hal yang dahsyat lagi di dalam Tuhan. Apalagi kemudian menjadi dingin. Orang kehilangan harapan. Maka dia mulai menjadi dingin. Mulai menjadi apatis. Mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Akhirnya hal-hal besar yang sedianya Tuhan mau lakukan menjadi terhapus. Ada sebuah karikatur. Ya cuman saya nggak munculkan. Tapi kurang lebih gini. Orang yang kehilangan harapan sama Tuhan adalah orang yang menutup pintunya dengan keras di saat Tuhan sebetulnya sudah di depan pintu mau masuk. Percumalah Tuhan, padahal Tuhan yang sudah datang
ada di depan pintu, hendak melakukan sesuatu. Tapi orang yang kehilangan pengharapan, dia udah tutup pintu itu, udah nggak akan terjadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu mengerikannya ya, orang kehilangan harapan. Artinya dia sudah menutup pintu kemungkinan-kemungkinan besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Oleh sebab itu beberapa prinsip yang perlu kita miliki agar menjadi orang percaya nggak mudah kehilangan pengharapan. Salah satunya adalah yang pertama gini, pentingnya memiliki senantiasa perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu bagaikan tali pegangan. Nanti saya mau jelaskan tentang makna tali pegangan. Pentingnya memiliki senantiasa perkataan Tuhan karena perkataan Tuhan bagaikan tali pegangan. Firmannya tadi ya, Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24 ketika Rasul Paulus berkata ya, tetapi juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lanjut satu lagi deh. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ya udah mau gak mau 24. Dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tuhan sendiri yang bilang, jangan takut, kau pasti sampai tempat tujuan di Roma. Jadi hal ini yang bukan saja membuat Rasul Paulus yakin bahwa dirinya pasti akan selamat dan akan tiba di Roma. Tapi Rasul Paulus berani berdiri di tengah-tengah orang banyak dan berkata kepada 276 jiwa yang ada di kapal itu. Itu jumlahnya besar loh, kapal pada masa itu kalau ada penumpang 276 itu kapal besar. Dan dia berkata, jangan takut. Allah yang aku sembah bilang, engkau pasti sampai ke tujuan. Ini dahsyat sekali. Jadi Rasul Paulus begitu yakin karena ia menerima perkataan dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita masih ingat tentang 10 pengintai. Ini kisah yang terus-menerus kita dengarkan. 12 orang, 12 pengintai, 12 kepala suku disuruh mengintai. Negeri yang akan mereka masuki, tanah perjanjian itu. Singkat cerita, mereka kembali kasih laporan. 10 pengintai kasih laporan busuk. Memang sih negeri itu berlimpah susu dan madu, tetapi ada penduduk yang besarnya seperti raksasa. Kita ini hanyalah belalang dan mereka akan telan kita habis. Dan perkataan ini yang membuat takut seluruh bangsa Israel. Kenapa 10 pengintai sampai berkata memberikan laporan yang buruk? Karena mereka telah kehilangan perkataan Tuhan. Ini orang-orang kan yang ada di Mesir yang Tuhan bilang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi begitu mereka melihat keadaan kayak nggak bagus, kau raksasa, habislah kita, tamatlah riwayat kita. Maka dia berkata, mereka akan telan kita habis, kita seperti belalang. Maka semua orang Israel menjadi takut untuk masuk tanah perjanjian. Gara-gara ada 10 pengintai telah kehilangan perkataan Tuhan. Beda dengan Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb, dia bilang, memang ada penduduk raksasa di situ. Tapi negeri yang akan kita masuki adalah negeri yang luar biasa baiknya. Dan dia berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa dua orang ini bisa ngomong yang berbeda? Kenapa? Mereka enggak kehilangan perkataan Tuhan. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan bukankah bilang bahwa dibawa keluar dari Mesir. Untuk dibawa masuk ke tanahnya berlimpah susu dan madu. Itu yang mereka pegang. Tapi 10 telah kehilangan pengharapan. 10 telah bikin seluruh bangsa Israel menjadi takut masuk tanah perjanjian. Nah seringkali kita sebagai orang percaya sering mendengar bahwa kita harus berharap pada Tuhan. Nah ini yang saya mau jelaskan. Udah menemukan sebuah perkalimat baku dari zaman ke zaman. Kalimat rohani yang sering kita dengar.
tetap berharap sama Tuhan ya. Tetap berharap, tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Ya. Sambil kita sebetulnya gak tahu apa itu maksudnya berharap sama Tuhan. Dan kalau orang memberikan nasihat tetap berharap sama Tuhan, kita langsung bilang, iya saya akan menaruh harap sama Tuhan. Tapi apa artinya menaruh harap sama Tuhan? Ya. Di banyak gereja kita pergi ke gereja dan di situ juga kita sering mendengar orang berkata, taruhlah harapan Anda sama Tuhan. Amin. Saya akan taruh harapan saya sama Tuhan. Tapi apa maknanya menaruh harap sama Tuhan? Nah ini yang kita perlu pahami. Sehingga kita nggak cuman menaruh harapan itu menjadi bahasa rohani yang klise. Semua orang Kristen ngomong menaruh harap sama Tuhan. Tetapi sambil ketika melihat seperti orang-orang yang di atas kapal melihat keadaan yang terjadi. Sebetulnya mereka sudah kehilangan pengharapan. Tetapi di dalam hati, di dalam mulut selalu berkata, aku selalu menaruh harap sama Tuhan. Nah ini yang perlu kita pahami. Apa sih yang disebut menaruh harap sama Tuhan? Jadi menaruh harap itu seakan-akan hanyalah sebuah perasaan. Iya sih betul, aku harus menaruh harap sama Tuhan. Iya kan? Akhirnya menjadi sebuah perasaan aja. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apakah benar bahwa berharap hanyalah suatu perasaan? Nah ini oke. Ada sesuatu yang menarik untuk menjelaskan makna berharap ini diambil dari perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Ada satu ayat yang gak asing buat setiap kita. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow ini benar-benar suatu ayat yang luar biasa. Tuhan janji loh. Ya. Memberikan prosperity, memberikan damai sejahtera, memberikan rancangan yang dahsyat dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan hari depan yang luar biasa. Dan di situ ada kata harapan. Ya. Nah kata harapan di dalam bahasa aslinya untuk yang barusan kita baca ini. Bahasa aslinya adalah tikfah. Tiknya pakai Q ya. Fa-nya pakai V, tikfah. Jadi tikfah itu artinya harapan. Nah kata tikva ini pertama kali muncul di Alkitab. Itu di Yosua 2 ayat 18. Ini bukan nyerempetin ke Yosua pasal 2 tentang itu. Tetapi saya sendiri menjadi sukacita, menjadi terheran-heran bahwa ternyata larinya ke situ lagi, ke Yosua pasal 2. Saudara tahu Yosua pasal 2? Ini kan selama ini kita bahas kan tentang 2 pengintai yang mau masuk negeri yang dijanjikan Tuhan, masuk kota Jericho. Ya, tentang Rahab, 2 pengintai ketemu Rahab. Kita baca Yosua 2 ayat 18. 1, 2, 3. Sesungguhnya apabila kamu memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Nah, di mana kata tikfahnya? Kata tikfahnya haruslah tali dari benang kirmisi. Nah, tali itu tikfah. Dan kalau kita lihat arti kata tikfah adalah harapan. Tetapi pertama kali muncul makna yang kedua dari tikfah adalah tali. Wah, apa hubungannya nih Pak? Tali sama harapan. Kembali ke Yeremia 29 ayat 11. Jadi cara untuk membaca Yeremia 29 ayat 11 adalah gini, saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu tikfah, untuk memberikan kepadamu tali dan hari depan. Untuk memberikan tali. Wah, menarik ya. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki rencana untuk mensejahterakan kita, katakan amin. Dan mengetahui kebenaran ini mengikat kita seperti tali. Ya. Dan menambatkan kita, karena tali itu bisa
menambatkan kita pada hari depan. Ya. Jadi harapan itu bukan perasaan, melainkan tali yang dipegang oleh Tuhan kita. Jadi waktu Tuhan kasih Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tuh lagi ngulurkan tali. Tuhan ini lagi di atas cerita ini. Tuhan kasih tali. Nih, kemudian kita yang di bawah, yang percaya akan menggapai tali itu. Dan kemudian Tuhan, karena Tuhan janji kan, Tuhan tarik itu tali. Tergantung kitanya. You pegang gak tali itu? Selama you pegang, Tuhan tinggal tarik. Nolongin orang yang lagi kecebur. Dan kita udah pegang tali untuk tolong orang itu. Arus lagi deras. Misalnya banjir bandang. Kan tergantung yang kecebur itu mau nangkap tali apa enggak. Tuhan udah kasih tali. Hari depan yang dahsyat. Dia mensejahterakan kita. Bukan kecelakaan tapi hari-hari yang luar biasa. Dan dia kasih tali itu. Nah itulah yang namanya harapan waktu kita pegang tali itu. Keadaan apakah lagi baik-baik aja? Mungkin keadaan seperti orang yang di atas kapal. Mungkin lagi gelagapan. Mungkin lagi panik. Tapi waktu Tuhan kasih tali. Kita pegang tali itu. Itu harapan. Kalau masih pegang tali itu. Jadi harapan bukanlah sebuah perasaan. Yang seringkali dimaknai oleh banyak orang percaya. Iya harus taruh harapan sama Tuhan. Saya sering kali bicara sama diri saya, ayo taruh harapan sama Tuhan, taruh harapan sama Tuhan. Bukan sekedar menyemangati diri dengan menaruh harapan sama Tuhan. Tapi apakah ada tali yang kita pegang, tali yang dari Tuhan? Harapan bukanlah perasaan melainkan sebuah pilihan untuk berpegang teguh pada apa yang Alkitab katakan sebagai kebenaran. Harapan adalah tali penyelamat yang kita pegang teguh saat kita terjebak dalam lubang keputusasaan. Lubangnya kita belum tahu di atas lubang itu, waktu kita keluar lubang itu seperti apa keadaannya kita nggak tahu. Tapi waktu kita dalam lubang, ada tali yang Tuhan kasih. Pegang tali itu dan biarkan Tuhan tarik kita melalui tali yang Dia berikan. Kita nggak bisa melihat keluar dari lubang, tapi Tuhan akan mengangkat kita keluar jika kita berpegang teguh pada kebenaran itu. Jadi pada siapa kita menaruh harapan, itulah tali kita. Nah oke, lebih jelasnya gini. Lagi-lagi saya sampaikan ya. Jadi menaruh harapan itu bukan perasaan, tapi suatu tindakan. Katakan tindakan. Jadi menaruh harapan itu tindakan. Sama halnya dengan apa yang dikatakan kedua pengintai kepada Rahab. Bahwa Rahab ya dan keluarganya nih, kamu dan keluarga kamu nih, ayah, ibu, saudara dan seluruh kaummu. Apabila kamu mau diselamatkan, maka kalian harus bertindak dengan melakukan sesuatu. Yaitu apa? Mengikatkan tali pada jendela dan mengumpulkan seluruh anggota keluargamu di dalamnya. Dan nantikan kedatangan kedua pengintai bersama rombongan pasukan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, berharap itu dimulai dengan, nah ada langkahnya ya yang disebut berharap. Ini kalau bicara tentang Rahab kita mungkin lebih paham. Berharap itu dimulai dengan apa? A, percayanya Rahab terhadap Tuhan yang dahsyat. Dari bangsa Israel yang telah ia dengar dari sejak lama. Kan dia udah dengar kan betapa dahsyatnya Tuhannya bangsa Israel. Dia udah dengar itu. Ya, jadi nggak sekonyong-konyong karena dia udah dengar siapa Tuhannya bangsa Israel. B, kemudian apa B? Dia memegang dan menghidupi kebenaran itu. Bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan yang dahsyat itu. Jadi bukan cuma dengar, tapi dia percaya. Makanya dia pegang, dia hidupi kebenaran itu. Makanya begitu dia lihat dua pengintai masuk. Aku udah dengar tentang Allah-Mu yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Rahab, kan dia tolong dua pengintai itu. Ya. Dia mulai melakukan tindakan atas apa yang dia dengar dan atas apa yang dia percayai. Dia melakukan tindakan dengan mulai mengumpulkan segenap anggota keluarga, ayah, ibu, saudara dan kaumnya di rumahnya.
lalu menggantungkan tali atau tikvah itu di jendela rumahnya. Ada tindakan. Makanya kedua pengintai itu bilang, semua kumpul di rumah. Dan gantung tali ini. Jadi supaya waktu kami datang, kami akan lihat bahwa ini adalah rumahmu. Dan maka orang yang di dalam ini akan selamat. Tapi jangan ada yang keluar dari rumah. Kalau pas kami datang ada yang keluar. Maka mereka, jangan salahkan kami kalau mereka enggak selamat. Wow. Dan apa yang mereka lakukan kan? Mereka benar-benar lakukan. Ada tindakan yang serius. Kemudian D, menanti dengan penuh semangat dalam kepastian. Kan dua pengintai pulang. Terus kapan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan mengelilingi kota Yeriko kan perlu waktu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menanti dalam kepastian. Menanti dengan penuh semangat dalam kepastian. Kan mereka nggak tahu kapan rombongan Israel datang. Jadi menanti dengan penuh kepastian ini sama dengan Bapak Ibu Saudara. Seperti pasangan calon pengantin yang menantikan saat hari pemberkatan pernikahan di hadapan Tuhan berlangsung. Kan calon pengantin yang akan masuk hari pernikahan di mana di hari itu mereka akan diberkati. Mereka kan gak akan bertanya-tanya gini. Kira-kira nanti pada hari pernikahan kami ada pendeta gak yang akan datang ya untuk memberkati kami. Kira-kira ada gak ya pemain musik? Kira-kira ada gak tamu yang datang? Kira-kira ada gak ya saudara-saudara datang? Apakah ada calon pengantin yang berpikir seperti itu? Ya kalau ditanya adakah? Ya mungkin aja ada ya. Tetapi kalau calon pengantin yang punya pengharapan. Mereka gak cuma bertanya-tanya adakah pendeta yang akan datang memberkati. Adakah pemain musik, adakah ini, adakah catering makanan, ada gitu. Mereka yang menaruh harap adalah mereka yang melakukan tindakan. Ada waktu yang mereka persiapkan jauh sebelumnya. Ada bimbingan pranikah yang mereka harus selesaikan. Ada persiapan-persiapan yang jauh-jauh hari mereka siap. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara. Di masa penantian ini. Mereka udah tahu. Pasti hari H itu akan datang. Dan hari H itu akan berlangsunglah pernikahan mereka. Mereka udah gak ragu lagi. Bahwa nanti ada yang memberkati. Nanti ada yang tamu-tamu, ada saudara-saudara yang datang. Nanti ada resepsi, ada jamuan dan lain-lain. Kenapa? Karena ada tindakan di masa penantian itu yang namanya berharap. Jadi berharap itu bukan berangan-angan. Berangan-angan, berangan-angan Tuhan tolong aku. Tapi berharap itu ada suatu rangkaian tindakan. Itu namanya berharap. Apabila ada orang percaya berkata bahwa ia berharap Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya seperti yang Tuhan janjikan. Maka orang di sekitarnya itu pasti akan mudah melihatnya apakah betul orang itu sedang menaruh harapannya pada Tuhan ataukah sedang berperasaan saja. Karena gini, orang yang bilang dia menaruh harap sama Tuhan, terlihat bagaimana tindakannya. Dia sedang mengikatkan diri pada hal-hal yang dari Tuhan. Dia sedang mengisi hari-harinya dengan hari-hari yang tentang Tuhan. Makanya kita akan sangat mudah melihat. Orang yang berkata, aku sedang menaruh harapan sama Tuhan. Dengan orang yang sedang menaruh harapan sama hal yang lain. Karena kalau orang yang menaruh harapan sama yang lain, dia sedang mengikatkan dirinya untuk sibuk dengan hal-hal yang lain tapi jauh dari Tuhan. Meskipun dalam hatinya dia berkata, aku sedang menaruh harap sama Tuhan. Dia sedang berperasaan saja. Tapi kalau orang yang berkata, aku sedang menaruh harap sama Tuhan, terlihat dari sikap tindakannya dia sedang mengikatkan dirinya dengan tikvah itu. Dia sedang mengikuti tuntunan Tuhan dan arahan Tuhan dan dia sedang bertekun di dalam Tuhan. Dia sedang memegang tali itu dan Tuhan sedang menariknya menuju rancangan Tuhan yang dahsyat. Karena dia sedang mengikatkan diri sama tali yang dari Tuhan. Jadi orang yang berkata menaruh sama Tuhan itu terlihat jelas. Bukan cuma soal pengakuan di mulut. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya, jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau pesan Tuhannya adalah jangan kehilangan pengharapan. Ini sama aja dengan berkata jangan kehilangan tindakan.
Jangan kehilangan kepercayaanmu waktu engkau mempercayai Tuhan. Maka engkau harus turut ikut ambil bagian di dalam kegerakannya Tuhan. Ketika orang udah kehilangan kepercayaannya. Ketika orang udah gak peduli dengan apa yang harus dia lakukan. Apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Orang itu sudah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Demikian apa yang jadi pesan Tuhan. Saya berharap kita ngerti sekarang apa yang dimaksud menaruh harap sama Tuhan. Bukan cuma sekedar nyemangati diri sendiri menaruh harap. Tapi terlihat bahwa kita sedang mengikatkan diri sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Haleluya.